Saya pikir kalau untuk pertanyaan yang pertama, saya coba jawab. Boleh. Karena saya sudah menggeluti bidang administrasi, sudah punya pengalaman yang saya rasa cukup buat saya untuk membawa diri saya bisa diterima di luar negeri. Saya rasa saya mampu untuk bekerja sesuai dengan rule yang ditentukan. Dan saya mampu untuk mengembangkan karir saya, mengembangkan perusahaan di bidang saya. Oke, baik. Dan kenapa perusahaan harus menerima saya? Karena saya adalah orang yang positif, yang bisa yang challenge dan bisa belajar dari hal-hal sulit dan mampu mengembangkan perusahaan di lebih expand lagi. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan, apa sih hal yang paling menonjol gitu, yang bisa Mbak Yulita informasikan ke perusahaan? Kira-kira Mbak Yulita mau menonjolkan hal apa? Sebenarnya di samping hal-hal yang perlu saya tonjolkan, saya juga punya kekurangan kan. Salah satu kekurangan saya adalah di time management. Kadang saya melupakan sesuatu pekerjaan yang telah yang terlalu banyak begitu, istilahnya belum selesai satu sudah disuruh lagi yang lain. Tapi setiap hari saya mencoba, dari hari ke hari saya mencoba melakukan perubahan, itu membuat diary dan membuat schedule atas hal-hal apa yang saya kerjakan dan hal-hal apa yang penting untuk didahulukan terlebih dahulu. Nah, dari situ saya pikir salah satu hal yang bisa saya tonjolkan adalah time management saya, bahwa pekerjaan akan selalu selesai on time. Oke. Meskipun masih sulit untuk bisa mengatur time management gitu, tapi bisa dipastikan setiap pekerjaan yang harus selesai bisa on time. Iya. Oke, baik. Mungkin sedikit sebelum nanti masuk ke HROC, saya sedikit menjelaskan kembali tentang Ausbildung gitu ya, yang mungkin juga sudah sempat disampaikan sama konsultannya, sama Mbak Lisa. Saya selalu menyampaikan ke semua peserta ya IJ yang ikut Ausbildung gitu, bahwa Ausbildung bukan program coba-coba atau kita pengen terlihat lebih keren karena bisa kerja di Jerman dapat gaji euro gitu ya. Karena hampir semua anak yang Ausbildung rata-rata memang usianya minimal dari 18 tahun sampai 20 tahun ke atas gitu. Nah, Ausbildung sendiri bukan hanya harus siap fisik dan mental, tapi juga harus siap otak juga gitu. Karena setiap hari kita bukan hanya akan praktek di perusahaan, tapi juga akan sekolah di Berufsschule gitu. Dan sekolah di Berufsschule ini bukan hanya materi yang dipelajari, bukan hanya materi tentang mungkin ya bagaimana cara mentreatment customer yang baik misalkan, atau teori yang basic, bukan, tapi juga ada sebagian mata pelajaran diantaranya sistem hukum kerja di Jerman gitu. Karena ini menjadi mata pelajaran cukup penting di setiap bidang Ausbildung gitu, karena di sekolah mereka diajarin kalau punya problem sama perusahaan apa yang harus mereka lakukan gitu. Nah, kesulitannya biasanya lebih kepada masalah bahasa hukumnya. Jadi buat orang-orang Indonesia atau buat teman-teman di IJ sendiri khususnya gitu, mereka merasa bahwa bahasa sehari-hari Jerman aja udah cukup sulit, apalagi bahasa hukumnya Jerman gitu. Jadi makanya penting banget, dan jangan pernah bilang sama perusahaan misalkan kalau ditanya motivasinya apa mau Ausbildung ke Jerman, oh saya mau belajar budaya bahasa, itu nothing banget buat perusahaan gitu. Kayak mereka itu bullshit banget buat mereka gitu loh. Karena 3 tahun kamu mau belajar budaya bahasa, ngapain? Apa yang dicapai gitu loh. Jadi kayak lebih baik kita memberikan
kepastian bahwa dengan saya bekerja di perusahaan Anda itu memberi keutamaan yang sangat-sangat besar gitu loh. Mungkin juga bisa tambahkan Mbak Yulita nantinya bahwa saya orang yang berkomitmen tinggi ketika bekerja gitu. Saya nggak pernah bekerja di bawah setahun gitu loh. Minimal banget saya pasti bekerja di ya minimal setahun lah gitu. Dan semua pekerjaan saya karena kan ini background pendidikan yang Mbak Yulita kan sebenarnya kan pendidikan bahasa kan, gitu. Menurut saya korelasinya agak sedikit jauh meskipun sama-sama berkomunikasi kan sama orang baru pastinya gitu kan, tapi orang kan pasti bakal mikirnya kalau kerjanya sebagai tim leader, koordinator biasanya itu hubungannya sama entah administrasi perkantoran misalkan atau manajemen misalkan kan kayak gitu. Jadi bukan hal yang tidak mungkin bagi saya belajar hal-hal baru gitu. Jadi saya memang orangnya sangat mudah dan cepat belajar hal-hal baru gitu. Jadi itu mungkin bisa jadi poin. PR-nya hanya ngomong sama saya masih pakai bahasa Indonesia, nanti ngomong sama betripnya bakal pakai auf Deutsch gitu, pakai bahasa Jerman, di mana yang mikirnya double 2 kali gitu. Udah mikir jawaban yang bagus harus apa, ditambah lagi mikirnya bahasa Jermannya apa gitu. Jadi kadang ngeblanknya itu sih. Jadi sebenarnya buat para Auslander yang mau Ausbildung di Jerman, apalagi buat teman-teman, karena memang Ausbildung tuh nggak ada batas waktunya sebenarnya, nggak ada batas usia misal. Jadi usia yang 30 plus juga itu sah-sah saja, boleh-boleh saja gitu. Hanya saja kita penting banget buat bisa memastikan ke perusahaan bahwa kita nih nggak kalah sama anak-anak muda yang di Jerman gitu. Karena memang Ausbildung sendiri di Jerman itu range-nya kalau anak-anak Jermannya sendiri usia 15 tahun mereka udah Ausbildung gitu. Karena Ausbildung sendiri itu jatuhnya masih tingkat pendidikannya Jerman. Kalau kita di Indonesia disebutnya SMA, di Jerman disebutnya gimnasium. Orang-orang yang gimnasium itu lulus 13 tahun butuh totalnya. Kalau kita 12 tahun, itu kenapa alasannya kalau orang-orang yang mau kuliah S1 di Jerman, mereka perlu ada student college dulu, penyetaraan anak-anak Indonesia yang mau ke Jerman untuk studi, perlu ada studcall selama 1 tahun atau penyetaraan, supaya bisa setara sama anak-anak yang di Jerman, karena mereka sekolahnya 13 tahun, bukan 12 tahun. Gitu. Dan rata-rata anak-anak yang sudah lulus gimnasium di Jerman terus mau masuk universitas mungkin nggak bisa gitu, nggak masuk, akhirnya mereka pasti bakal Ausbildung. Dan Ausbildung itu berlaku untuk seluruh jenis pekerjaan di Jerman kalau kita mau jadi profesional. Bahkan tukang potong daging, kalau di Indonesia mungkin kasarnya kita tinggal beli daging, jualan daging, potong-potong, alles kelar, selesai gitu. Tapi di Jerman nggak bisa, kita harus bekerja dulu, harus Ausbildung dulu gitu, baru setelah 3 tahun, dan di 3 tahun itu di sekolah kita bakal ada ujian. Ada 2 ujian nanti, ujian Abschlussprüfung, yang terakhir yang tengah namanya Zwischenprüfung. Jadi ada Zwischenprüfung sama Abschlussprüfung. Ujian Abschlussnya harus bisa lulus di akhir tahun ketiga nanti. Karena kalau kita gagal, kita harus mengulang 1 tahun kemudian. Total jadi 4 tahun Ausbildungnya. Gitu. Jadi sebenarnya Ausbildung mungkin kurang lebihnya sama kayak kuliah. Bukan susah belajarnya, tapi komitmennya. Mau selesaiin nggak Ausbildungnya, mau selesaiin nggak kuliahnya gitu. Dan nanti setelah kita 3 tahun lulus Ausbildung, kita bakal dapat Zeugnis atau semacam sertifikat berijazah yang dalam 3 bahasa. Bahasa Jerman, bahasa Inggris, juga bahasa Prancis kurang lebihnya. Makanya bisa dipakai sertifikatnya untuk di negara Eropa yang lainnya selain Jerman. Gitu kurang lebihnya. Oke, sejauh ini ada yang mau Mbak Yulita tanyakan? So far sudah mengerti sih sejauh ini. Cuma memang karena sangat Ausbildung ini menurut saya sangat exciting. Jadi saya sudah mulai searching pelajaran dari mana yang bisa saya belajar lebih dahulu supaya ketika saya diterima kan saya sudah ada kata-kata yang bisa saya pahami. Jadi saya pakai Duolingo. Duolingo bisa Pak? Duolingo. Ya, bisa. Iya. Resi. Ya, boleh pakai itu untuk latihan-latihan. Oke. Mungkin Heroci ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Mbak Ayu. Bita? Sama-sama.
Ya, selamat siang Ya, Bu Yulita Lydia Sanger. ya selamat. Asli Manado ya? Ya, ya, maaf di sini sudah Oh, sore, jadi saya bilangnya sore. oh selamat sore. Oh ya, Karena saya pernah perbedaannya tuh banyak. main ke Manado. Sudah pernah Oh main ke Manado, Yulita. Pak? Udah di mana? Boulevard ya? Oh, Apa? oke. Iya, iya. Bagus sekali sunsetnya. Terima kasih. Iya, Jadi dengan Jakarta ya, Pak? iya jadi, iya, iya jadi tadi ini saya simak Frau Yulita dan Frau Ayu. Kebanyakan udah dibahas ya sama Frau Ayu tadi gimana Ausbildung secara general di sana. Cuman yang saya belum tahu ini keinginan yang spesifik dari Bu Yulita ingin Ausbildung apa ya, Bro? Eh, Karena eh, kalau saya lihat sih dari pengalaman kerja ini cocok di Verkäuferin atau Bürokauffrau. Jadi itu di kantor kayak seperti menanganin jual beli barang atau jasa ya. Oh, ya. mungkin di situ lebih cocok. Tapi masalahnya kalau mau Ausbildung di bidang itu Gehalt atau pendapatannya nggak setinggi yang di bidang lain, dan juga para uh, para pelamar yang lainnya itu usia sekitar 15 sampai 20 tahun. Jadi ntar misalnya kalau benar diterima itu ntar teman kelasnya, teman belajarnya umur 15 sampai 20 tahun, Bu Yulita. Apa itu tidak masalah? Kalau saya sih sebenarnya tidak masalah ya, karena saya pikir bergaul itu ke segala umur. Karena pendidikan itu bukan hanya didapat dari satu umur saja. Kita juga perlu belajar dari Oke. orang-orang yang masih muda. Oke, ya sip. Dan selanjutnya kalau di bidang itu mungkin bukan mungkin ya, itu membutuhkan Deutschkenntnisse atau pengetahuan bahasa Jerman minimal di bidang di level B2, Bu. Apakah Ibu bersedia untuk mengikuti kursus sampai level B2? Iya, saya bersedia. Supaya sudah enak Oke. juga mau bicara kan kalau sudah B2. Iya, harus karena harus lancar Bu kalau ambil Ausbildung yang di perkantoran gitu. Iya. Dan apakah selama pengalaman kerja ini Ibu mendapatkan sertifikat dari perusahaan, keterangan pernah kerja gitu? Oh, kalau untuk keterangan pekerjaan dari perusahaan terakhir ada. Iya. Iya, ada dari Oh, perusahaan terakhir. oke, ada. Jadi nanti saya mungkin kalau setelah diskusi diterima oleh tim, saya bisa minta sertifikat yang dikeluarkan dari perusahaan ya Bu, Iya, bisa. untuk saya lampirkan. Iya, bisa. Dan untuk lulusan kuliahnya ini di Universitas Negeri Manado ya Bu? Iya, benar. Itu sama Samratulangi sama nggak ya? Beda ya? Beda, beda-beda. Oh Karena beda. Samratulangi di Manado City-nya, di kota Manado-nya, kalau Universitas Negeri Manado agak di desa, agak di pinggiran. Oh, oke. Tapi apakah sudah terakreditasi Bu kampusnya? Terakreditasi, karena itu Universitas Negeri Manado, negeri. Oh, Iya. oke. Anu ya, jadi rutin diperbaruin ya akreditasinya. Iya. Jadi nanti mungkin saya akan meminta juga surat akreditasi dari kampus Ibu untuk melampirkan dalam surat lamaran ke perusahaan-perusahaan yang di Jerman. Oh, baik. Oke, ya. Oke, mungkin apa lagi ya? Kalau untuk bahasa Inggris, apakah Ibu sudah punya
sertifikat yang standar internasional? TOEFL atau IELTS Iya, gitu. Belum. TOEFL atau belum. Iya, apa-apa. Tapi bisa mengerti ya kalau ada orang ngomong bahasa Inggris Ya. dan menjawab. Ya. Oke. Dan kalau boleh tahu di Allianz sebagai apa ya, Bu? Agent Allianz. Agent itu yang menawarkan menawarkan produk-produk ya. Betul, menjual produk. Itu di area mana aja, Bu? Mungkin saya bisa nanti lampirkan. Tidak terbatas sih, di area mana saja kita bisa menjual. Jadi kemarin tidak terbatas. Waktu tahun lalu saya diminta untuk menjual di area Papua karena saya pernah di area Papua, saya pergi ke sana, menjual di sana, membantu tim saya. Oke. Iya, jadi nanti mungkin ada kaitannya dengan Allianz, saya bisa membantu mencarikan yang mungkin Allianz ada buka Ausbildung untuk Verkauffrau. Jadi tahu di Allianz ya bisa lebih expert di Allianz. Ya, tapi ya peluangnya ya itu, Bu. Jadi saingan sama umur 15 sampai 20. Iya. Tapi overall saya udah cukup, Frau. Udah dapat semua datanya. Oke, baik. Siap. Oke, ya terima kasih Dankeschön, Herr Oci. Oke, ya dari saya juga cukup. Mbak Yulita gimana? Lagi mau tanyakan? Mungkin ini tidak berkaitan dengan saya, ada kaitannya dengan saudara saya sih, karena waktu saya sharing aja ya, bisa minta waktu sedikit untuk sharing. Siap, boleh. Kan saya searching pas buka-buka googling, saya rekomendasi ke beberapa kerabat saya sih. Ada sih yang tertarik juga, saudara sepupu saya, laki-laki sih, tapi dia sudah berumur 43 tahun, kurang lebih seperti itu. Apakah masih bisa untuk masuk? Oke. Mungkin saya baca BSD. BSD? Iya, BSD atau kalau mungkin sudah terlalu tua untuk Ausbildung. Ausbildung. Oke. Memang sebenarnya sempat tadi saya katakan gitu bahwa Ausbildung itu nggak ada batasan usia sebenarnya kalau di Jerman gitu. Tapi balik lagi juga beberapa perusahaan di Jerman mereka rata-rata biasanya akan mengutamakan orang-orang Jerman yang terlebih dahulu, terus baru orang-orang Eropanya, dan terakhir baru orang-orang dari Ausländernya, orang-orang asing gitu. Tapi orang-orang Auslander bukan hanya dari Indonesia aja, tapi juga dari Malaysia, Filipina, Thailand, dan Jerman termasuk negara yang sangat baik banget karena mereka banyak menampung. Kayak sekarang Ukraina mereka tampung juga, dulu-dulu Syria juga mereka tampung. Jadi bahkan sekarang-sekarang ini beberapa Ausländer yang mau kerja di Jerman, mereka akhirnya harus menunggu terlebih dahulu karena mereka yang di Jerman harus memprioritaskan orang-orang yang dari Ukraina gitu. Nah, sementara kalau misalkan usia 43 misalkan, terakhir kemarin juga ada peserta yang baru banget daftar itu usianya 41 tahun juga gitu kan. Kita sih sebenarnya terbuka saja gitu untuk mereka bisa bekerja di Jerman, tapi karena ada tahapan belajar bahasa Jermannya juga gitu, dan di mana ini menjadi poin utamanya karena kalau nggak ada sertifikatnya kita nggak bisa maju ke tahapan selanjutnya. Itu yang pertama gitu. Yang kalau misalkan di BFD memang ada program namanya BFD, itu program semacam sosial. Kalau usia 18 tahun sampai 26 tahun namanya FSJ, Freiwilliger Sozialjahr. Jadi programnya selama 1 tahun sebagai seorang volunteer. Tapi kalau usianya 27 tahun ke atas itu namanya BFD, BUFDI gitu. Nah, di Jerman sendiri orang-orang yang ikut BFD ini rata-rata mereka itu adalah orang-orang yang pensiun dini.
gitu. Jadi makanya kesempatannya justru jauh lebih kecil dibanding pekerja, dibanding orang mau Ausbildung. Karena BFD sendiri itu memang diperuntukkan buat orang-orang di Jerman yang mereka sudah pensiun dini gitu. Dan BFD sendiri karena itu programnya sosial, jadi dapatnya bukan gaji, melainkan hanya uang saku. Uang sakunya itu rata-rata cuman di 250 sampai 300 euro maksimalnya gitu. Tapi memang mereka secara asuransi kesehatan, tempat tinggal, makan itu dapat gitu. Jadi uang sakunya ya hanya sebagai uang saku aja gitu. Dan di sana pekerjaannya kurang lebih rata-rata di sosial bright gitu kayak panti jompo, disabilitas, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ketika misalkan sebagai usia yang 43 tahun gitu bekerja bersama lansia, terus juga apa namanya disabilitas, anak-anak Jerman yang tidak disabilitas gitu, itu juga aktif banget gitu, apalagi anak-anak yang disabilitas nih gitu. Apakah energi kita masih sebanyak orang-orang yang usianya misalkan 20 tahunan gitu, itu yang kadang jadi pertimbangan juga gitu sih. Jadi sebenarnya apa ya peluangnya memang ada gitu, tapi Memilih Ausbildung. gimana? Better memilih Ausbildung. Betternya sih Ausbildung sebenarnya gitu. Itu karena apalagi FSJ, BFD itu banyak banget inceran anak-anak Ausländer gitu loh. Soalnya di Jerman sendiri FSJ sama BFD itu menjadi hal yang paling mudah buat di-apply. Karena rata-rata misalkan contohnya anak-anak yang berangkat dari Indonesia au pair terlebih dahulu. Setelah mereka selesai au pair gitu, mereka rata-rata banyak yang ambilnya FSJ atau enggak BFD. Soalnya kalau mereka Ausbildung, mereka langsung kena kontrak 3 tahun. Gitu. Sementara mereka mikirnya begitu aja gitu. Dimana kalau volunteer sendiri pekerjaannya itu apa ya bener-bener ngebantu doang gitu, volunteer aja gitu, nggak kayak Ausbildung yang pekerjaannya udah sangat-sangat otomatis memang profesional gitu, meskipun magang gitu, tapi kerjanya emang udah punya tanggung jawab yang besar gitu. Jadi pasti peluangnya akan sangat-sangat jauh lebih sedikit gitu karena ya di FSJ sendiri beberapa orang yang terima di Jerman itu kadang suka nggak pakai sertifikat. Yang penting ketika kita interview kita bisa gitu loh. Cuman memang balik lagi juga ke imigrasinya. Memang sebenarnya semua apa ya, bahkan perusahaan-perusahaan di Jerman mereka tuh kadang nggak minta sertifikat kadang gitu. Cuman ketika di imigrasi, kan kita butuh izin tinggal kan, imigrasi yang rese biasanya. Lah kamu Ausländer, kamu nggak punya sertifikat B2, gimana kamu kerja di sini kayak gitu. Jadi kesempatan sebenarnya cukup banyak gitu. Tapi balik lagi tadi masalah sertifikat juga, di mana yang dibutuhkan untuk masalah perizinan tinggal di Deutschland-nya gitu sih. Jadi mungkin kalau aku bisa saranin ya lebih baiknya sih Ausbildung gitu. Oh iya, memang sih kemarin sudah bicara dengan Mbak Lisa sendiri. Nah, Mbak Lisa minta CV-nya saya sudah berikan dan saya sudah info ke sepupu kan kalau memang mau, kan memang sudah dibukakan pintu buat Mbak Lisa kalau mau mendaftar. Saya sudah info ke dia dan dia bilang, oh iya boleh. Cuman dia pikirnya pokoknya apa saja deh yang penting bisa diterima kerja di sana supaya bisa sama-sama kembali membangun desa begitu. Maksudnya kita ada hal yang kita pelajari di sana menambah pengetahuan kita. Saya bilang, oh coba saya tanya dulu ya. Pas waktu searching-searching, saya pikir umurnya kan bisa masuk di BSD, tapi setelah saya dapat penjelasan dari Mbak Ayu, lebih jelasnya lagi memang better sih Ausbildung. Iya, atau Heroci, jadi Heroci ini kebetulan udah pernah tinggal di Jerman 7 tahunan ya Heroci ya. ya. Jadi Ya. mungkin bisa kasih masukan juga. Yang saudaranya Ibu itu background
pengalaman kerjanya apa ya, Bu? Eh, Yang dia sih pernah kerja di kapal luar tapi di Filipina dan eh, sebagai terus selanjutnya dia pernah jadi staf pengajar, pernah jadi guru, dan terakhir dia bekerja sama-sama dengan saya sih kemarin di PT Kino Indonesia sebagai sales jual beli juga, tapi sebagai seorang sales yang langsung turun di lapangan. Dan terakhir dia mengajak saya ke Allianz. Oh, iya, Jadi pas saya tahu Ausbildung ke Jerman kan sama dengan negara awalnya Allianz kan. iya. Untuk waktu di kapal sebagai apa ya, Bu? Sebagai ABK. Posisi sebagai ABK. Oke. Iya. Berarti ada buku pelaut dan lain-lain ya? Kemarin sih saya sempat tanya buku pelaut, tetapi kan kemarin ada kejadian banjir bandang di Manado, Pak. Rumahnya kena. Oh iya. Iya, jadi sampai jasa kemarin tidak ada. Hilang. Oh. Iya, kalau ada background pelaut bisa kita arahkan untuk Ausbildung ke shift shift tekniker ya. Jadi yang berkaitan dengan kapal dan lain-lain. Mungkin dia yang penting ada saja di sana. Mungkin kalau gastronomi sih Iya. dia juga pernah jadi hotel sih, Pak. Oh, Tapi iya. sebagai Tapi dengan catatan itu ya, Bu, apa buku pelaut ada, jadi ada bukti gitu buat kita lampirkan ke perusahaan, Bu, iya, tapi bahwa dia. ya. Oh, oke, baik. Umur 43. Mungkin bisa diganti ya, Pak. Iya, Mungkin nanti boleh CV-nya dikirimkan aja dulu kali, Mbak Yulita, kayaknya nanti sama saya Heroji. pernah baca itu CV-nya, Prof. Oh, sudah Heroji. Iya, cuman sudah pernah belum. dikirimkan, Mbak Yulita? Sudah kirim ke Mbak Lisa. Belum. Sudah dikirim ke Mbak Lisa. Oh iya, berarti oke. benar. Tapi belum saya kulik lagi yang itu, karena sekarang lagi rame juga, Bu, ini panunya yang mau berangkat udah 20 orang, 24 orang. Memang kan Ya, harus ntar saya lihat lagi, Bu. Iya. Baik. Ya, ada lagi? Sudah sih, Bu. Oke, baik. Ya, mungkin nanti Heroji bisa kulik lebih dalam lagi nanti CV-nya Heroji, dan mungkin nanti kita infoinnya ke Mbak Alisanya aja. Siap. Oke. Ya, baik Mbak Yulita, dari saya cukup. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, nanti Makan waktu untuk siap. Nanti hasil interviewnya akan diumumkan 1-2 hari ke depan melalui email. Mbak Yulita bisa cek secara berkala melalui emailnya Mbak Yulita. Gitu. Oke? Baik, terima kasih banyak. Selamat sore Mbak Yulita. Mau direvisi tuh, kurang boleh buku pelaut. Aku udah bilang kamu mau kasih masuk, masih ada studi masuk. Boleh dipasok dulu. Iya. Mark, kalau nggak ada apa jangan jadi pelaut. Kalau ngasih masuknya jadi pelaut. Oh, dibawa saja dah. Nggak apa-apa sih kalau nggak suka jadi pelaut, karena pelaut banyak DP doi. Nggak jarang mau. Kalau dibilang di mesin, kita kalau di mesin sih. Di chief teknik berngana kala di itu tuh gastronomi juga. Parkir sini tidak masalah. Masuk pada orang gua.